Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mari kita awali renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas pagi yang baru ini, atas anugerah kehidupan dan nafas yang boleh kami hirup. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda merasa lelah, terbebani oleh berbagai masalah, kekhawatiran atau rencana yang tak kunjung terwujud? Dalam kehidupan yang serba cepat ini, mudah sekali bagi kita untuk merasa tertekan, bahkan putus asa. Kita sering mencoba mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, merencanakan setiap langkah dengan detail, dan berharap semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Namun seringkali hasilnya justru kekecewaan dan kelelahan. Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini dari Mazmur pasal 37 ayat 5 memberikan kita sebuah kunci yang penting untuk menghadapi semua itu. Berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kata serahkanlah di sini berarti melepaskan, mempercayakan sepenuhnya, menyerahkan kendali. Ini bukan berarti kita pasif dan tidak melakukan apa-apa, tetapi ini adalah sebuah tindakan iman yang aktif. Kita telah melakukan bagian kita, berusaha semampu kita, dan setelah itu kita melepaskan kekhawatiran dan menyerahkannya kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah pribadi yang memegang kendali atas segala sesuatu, yang mengetahui awal dan yang akhir, yang memiliki rencana sempurna bagi setiap kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, kita mengakui bahwa Dia lebih besar dari setiap masalah kita, lebih bijaksana dari setiap rencana kita, dan lebih berkuasa dari setiap musuh kita. Dan janjinya sangat jelas, dan Ia akan bertindak. Tuhan tidak pernah tidur, Dia tidak pernah lalai. Ketika kita menyerahkan beban hidup kita kepadanya dengan iman, Dia akan bekerja dalam situasi kita. Mungkin caranya tidak selalu seperti yang kita bayangkan, tetapi hasilnya pasti yang terbaik bagi kita, sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Bayangkan sebuah anak kecil yang memegang erat mainan kesayangannya, tidak mau melepaskannya meskipun orang tuanya menawarkan mainan yang jauh lebih menarik dan bermanfaat. Seringkali kita pun seperti itu. Kita memegang erat kekhawatiran, rencana, dan cara kita sendiri. Padahal Tuhan ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik, kedamaian yang melampaui segala pengertian. Jadi, saudara-saudariku, mari kita renungkan apa yang sedang Anda genggam erat saat ini. Apakah itu kekhawatiran tentang masa depan, masalah keuangan, hubungan yang sulit, atau kesehatan yang menurun? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk menyerahkannya kepadanya. Percayalah bahwa Dia akan bertindak. Percayalah bahwa Tuhan juga peduli. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup. Ketika kita melepaskan beban kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan mengalami kedamaian sejati. Bukan kedamaian karena masalah lenyap, tetapi kedamaian di tengah masalah. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali. Biarkan iman kita lebih besar dari ketakutan kita. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami di pagi ini. Kami mengakui ya Tuhan bahwa seringkali kami memikul beban kami sendiri, mencoba mengendalikan segalanya. Ampuni kami atas kurangnya iman kami. Hari ini kami memilih untuk menyerahkan hidup kami, kekhawatiran kami, rencana kami, dan segala yang ada pada kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya Engkau akan bertindak ya Tuhan. Berikan kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu,
dan kekuatan untuk berjalan dalam kesetiaan-Mu. Pimpinlah setiap langkah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama kami di pagi hari ini. Saudara-saudari terkasih, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ingatlah, Anda tidak sendiri. Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan langkah Anda. Serahkanlah setiap kekhawatiran Anda kepadanya, karena Dia peduli pada Anda. Tuhan Yesus memberkati.